술값 내랴, 카드값 내랴. 근데 그 전에 너랑 계약을 해야 되는데 말이야. 계약이니 뭐니 그런 소리 할 상황이야 지금? Seorang wanita muda CEO perusahaan yang cerewet, ketus, dan gila kerja mengalami perubahan drastis dalam hidupnya ketika terjerat dengan iblis pemangsa jiwa manusia yang untuk sementara waktu kehilangan kekuatannya. Keduanya sepakat untuk menjalin hubungan kontrak yang rumit, terutama dari godaan untuk tidak saling jatuh cinta. Sementara sang iblis masih harus berusaha mendapatkan kekuatannya kembali dari mangsanya. Apakah yang akan terjadi ketika iblis yang sesungguhnya bertemu dengan neraka perusahaan modern dan akhirnya berhadapan dengan iblis lain yang ternyata berwajah cantik dan modis? Simak keseruannya sampai habis hanya di Nobar Series. Serial ini dimulai dengan seorang pendeta di era Joseon 200 tahun yang lalu sedang berkhotbah di depan para jemaat di sebuah gereja. Saat itu, sosok misterius memasuki tempat tersebut dan sontak membuat mereka kabur setelah seseorang mengenalinya sebagai iblis. Jung Kwon yang diperankan oleh Song Kang adalah iblis yang memiliki semua kekuatan magis dengan segala kesombongannya hingga memiliki kekayaan melimpah yang dijadikannya daya tarik untuk menghabiskan jiwa manusia. Dia akan memberikan kekuatan tak terbatas kepada manusia dalam waktu yang sangat terbatas, hanya untuk mengirim mereka ke neraka tempat asalnya kelak. Dia nampak menawarkan mawar berduri dari wadah air suci yang ternyata tidak dapat melukainya. Kehadirannya juga disertai tulisan-tulisan dari tetesan darah dan percikan-percikan bunga api. Hanya seorang gadis kecil yang berani menghadapinya dan melempar salib kayu ke arahnya. Sekilas nampak goresan luka di pipinya, tetapi hanya dalam beberapa waktu, luka itu kembali sembuh. Dengan jentikan jari dan tato salib yang menyala di pergelangan tangannya, ia memamerkan semua kekuatannya. Setelah mengubah penampilannya, ia mendatangi seorang nelayan yang sudah lama kelaparan dan menjanjikan kehidupan dengan rezeki melimpah tanpa kekurangan makanan. 오늘도 역시 난 대단해. 세상에 안 그런 인간이 몇이나 되겠습니까? Semua itu bisa didapatkan sang nelayan hanya jika dia mau membuat kesepakatan kontrak dengannya. Inilah cara iblis itu memangsa jiwa manusia. Setelah jangka waktu 10 tahun, ia akan mengambil jiwa mereka dan mengirimnya ke neraka. 자, 그럼 바로 계약을 진행할까? Scene kemudian berpindah ke masa sekarang. Do Do-hee yang diperankan oleh Kim Yoo-jung merupakan seorang pewaris chaebol, yakni keluarga konglomerat yang memiliki jejaring perusahaan terkemuka di Korea. Reputasi dan sepak terjangnya di dunia bisnis yang kejam seringkali membuatnya nampak seperti iblis daripada seorang malaikat. Dia adalah putri mahkota grup Mirai yang bertanggung jawab atas Mirai Food and Beverages yang telah memenangkan banyak penghargaan. 술값 내랴, 카드값 내랴. 안녕하세요, 도도입니다. Meskipun dia adalah seorang wanita yang mandiri, dia tetap menuruti kata-kata ibu angkatnya sebagaimana ia menuruti kehendak Tuhan. Beliau adalah Nyonya Besar Ju yang diperankan oleh Kim Hae-suk, chairwoman perusahaan Mirai yang paling berkuasa. Ketika ia berusaha menjodohkannya melalui kencan buta 30 menit, Do Do-hee tidak dapat menolaknya. Sebagai seorang ahli pembuat patah hati dan penggila kerja kronis, Do-hee bukanlah orang yang berperasaan hangat dan lembut. Namun, ketika dia secara tidak sengaja diarahkan ke restoran mewah yang salah, ternyata dia harus berhadapan dengan Jung Kwon, sang iblis. Saling meremehkan pada pandangan pertama, Do-hee terkejut dengan kesombongan pria di hadapannya. Kwon menjadi sangat bingung karena merasa telah memesan seluruh restoran untuk memakan kue ulang tahun sebagai dessertnya sendirian dengan tenang. 저한텐 관심이 1도 없어요. Sesaat sebelum berada di sana, Kwon menjemput jiwa seorang bos kriminal yang telah mencapai batas waktu 10 tahunnya. Dan saat ini, para anak buahnya menemuinya untuk membalas dendam. Ketika kue tersebut terlempar ke arah Do-hee, Kwon segera menyelamatkan kue ulang tahunnya sih. 꿈이 사람으로 태어나면 이렇지 않을까 싶을 만큼. Sementara Do-hee menuju kamar mandi untuk membetulkan make up sambil kegeeran, Kwon membereskan para pegundal tersebut tanpa mengalami banyak kesulitan.
Dohee yang kembali dari kamar mandi ternyata mendapati Kwon yang sangat kesal karena kuenya telah dihancurkan oleh para perusuh yang telah dibereskannya tadi. Di sisi lain, Dohee teringat kenangan ulang tahun Nyonya Ju yang ke-70 tahun lalu. Dari sini, diketahui bagaimana hubungan keluarga Nyonya Ju dengan Dohee. Dohee telah diasuh oleh Nyonya Ju setelah orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Nyonya Ju sangat menyukai Dohee yang selalu nampak ketus daripada terhadap anak-anak, menantu, dan cucunya sendiri. Bahkan terhadap keponakannya sendiri yang merupakan satu-satunya orang dengan nama marga yang sama dengan dirinya. Meskipun mereka tidak nampak terlalu mempermasalahkan hal tersebut dan terus menampakkan senyum lebar saat di depan kamera, sesungguhnya tetap ada kemungkinan untuk mereka saling membenci dan berusaha menguasai perusahaan keluarga. Namun Dohee dan Nyonya Ju selalu memiliki cara menjelaskan keakraban mereka. Ketika Nyonya Ju memintanya untuk pergi ke rumah sakit seolah ia sedang sekarat, Dohee menangisi tubuh Nyonya Ju yang ternyata hanya berpura-pura tidur untuk memberikannya kejutan kue ulang tahun. Nyonya Ju bersikeras meminta Dohee agar segera menemukan pasangan hidupnya. Dia kemudian memberi Dohee 2 buah cincin untuk dipakainya sendiri hingga ia menemukan seseorang yang dicintainya. 주여사, 대체 혼자 어디까지 가는 거야? 하고 다니다가 마음에 드는 놈이 앞으로도 오래오래 주여사가 좋으면 주여사가 재혼하든가. 그죠? 아이고 Dohee malam itu menghabiskan sisa hari ulang tahunnya dengan merenung dan mengenang orang tuanya di pantai. Ketika dia memesan sopir pengganti untuk pulang, keselamatan nyawanya sedang terancam. Segera setelah menyadari adanya keanehan, sopir dengan ruam berdarah di leher tersebut langsung menerjang ke arahnya. Pria tersebut adalah orang yang sama yang telah menghabisi seseorang yang menelepon Dohee sebelumnya dan mengaku memiliki informasi penting untuk Dohee berkaitan dengan perusahaan Mirai. Setelah mendengar nama Ju Chon-suk, Dohee berhasil melarikan diri ke jalanan berkabut malam itu. Dohee mendapati dirinya terjebak di antara pengejarnya dan siluet seseorang di depannya yang ternyata adalah Kwon. Dalam keadaan yang menentukan hidup dan mati, rasa putus asa dan kesepian, Dohee yang semula hanya percaya pada dirinya sendiri akhirnya memohon pertolongan pada Kwon yang belum sepenuhnya dikenalinya. Kwon yang berada di sana karena merasakan keputusasaan Dohee hanya bersedia menolongnya ketika Dohee mau menyetujui kontrak kesepakatan yang terdengar tidak masuk akal untuk dipertanyakan dalam situasi genting saat itu. 근데 그 전에 너랑 계약을 해야 되는데 말이야. 확인이 뭐니 그런 소리 할 상황이야 지금? Tanpa banyak bertanya, Dohee menyepakatinya dan segera berlari menuju mobil untuk berlindung. Tubuh penyerang itu tiba-tiba sudah terpental di depan kaca depan mobil. Dohee yang ketakutan kembali bersembunyi di balik pagar pembatas jalan. Setelah keadaan tenang, Kwon mengulurkan tangan padanya. Saat dia menerimanya, tato salib di pergelangan tangan Kwon mulai bersinar. Penyerang tersebut ternyata masih hidup dan melajukan mobilnya ke arah mereka. Kwon mencoba mengeluarkan kekuatannya dengan menjentikkan jarinya. Namun, tidak ada apapun yang terjadi. Mereka berdua pun akhirnya terjatuh ke dalam laut. Dohee yang awalnya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Kwon ketika mereka berdua akan tenggelam. Sempat terlintas dalam benak Dohee, mungkinkah semua ini terjadi gara-gara sebuah nama, yakni Kwon, yang artinya keselamatan. Di saat-saat terakhir kesadarannya, Dohee mencengkram tangan Kwon dan sesuatu terjadi dengan tato salib di pergelangan tangan Kwon. Tato itu terbakar dan menghilang. Tidak lama setelahnya, tato itu muncul kembali di pergelangan tangan Dohee dan sepertinya mereka berdua tidak sadarkan diri. Entah bagaimana, mereka berdua akhirnya benar-benar selamat dari tenggelam. Ketika Dohee kembali tersadar dan mendapati dirinya berada di suatu pantai, Kwon meraih pergelangan tangan Dohee yang diketahuinya menjadi tempat tatonya berpindah. Dan saat itu, ombak laut memecah secara dramatis di atas mereka dan waktu pun seakan berhenti. Sampai di sini, cerita akan berlanjut ke episode berikutnya. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan melakukan hal-hal berikut ini. Kamsahamnida, annyeong.